Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatiha Rizky Amelia, NIM 2021 SAK 03. Saya Amanda Trisintasari, NIM 2021 SAK 07. Kelompok kami yang beranggotakan saya Amanda Trisintasari dan juga teman saya Nurul Farida di sini akan menjelaskan tentang analisis sistem informasi manajemen aplikasi TikTok Seller Center pada perusahaan Juragan Gitar. Pada penjelasan materi ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama ada identitas perusahaan, yang kedua kriteria variabel SWOT, yang ketiga alur kerja aplikasi SIM, dan yang terakhir ada desain aplikasi SIM. Poin yang pertama adalah identitas perusahaan. Data profil Juragan Gitar. Juragan Gitar berlokasi di Jalan WR Supratman, Sawahan, Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57556. Yang memiliki visi untuk menjadi perusahaan industri alat musik yang mampu bersaing dan tumbuh berkembang dalam dunia bisnis. Misi pada Juragan Gitar yaitu memproduksi berbagai jenis alat musik agar dapat bersaing dengan produk-produk terkenal dengan harga yang cukup terjangkau. Tujuan perusahaan adalah memproduksi berbagai jenis alat musik agar dapat bersaing dengan produk-produk terkenal dengan harga yang terjangkau serta memberikan mutu kualitas produk yang baik. Jadi berikut ini adalah contoh proses bisnis pada TikTok Seller Center pada Juragan Gitar. Berikut adalah flowchartnya, bisa dilihat. Poin yang kedua adalah kriteria variabel SWOT. Parameter SWOT pada Juragan Gitar terdiri dari 4, yaitu strength, weakness, opportunity, dan juga threats. Yang pertama ada strength atau kelebihan, yaitu harga yang sangat terjangkau dengan bobot 0,9, adanya berbagai macam jenis alat musik dengan bobot 0,9 dan packaging yang aman dengan bobot 0,9. Nilai parameternya yaitu 90%. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu jam operasional kurang dengan bobot 0,6. Yang kedua manajemen masih sederhana dengan bobot 0,7 dan desain tata letak yang kurang dengan bobot 0,7. Nilai parameternya adalah 67%. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Yang pertama adalah pesaing tidak sebanyak produk lain dengan bobot 0,9. Yang kedua, permintaan pasar cukup tinggi dengan bobot 0,8 dan produk yang berkualitas dengan bobot 0,9. Poin yang terakhir adalah threats atau ancaman. Yang pertama adalah harga promosi pesaing dengan bobot 0,7. Yang kedua, munculnya pesaing baru dengan bobot 0,8 dan harga tidak stabil dengan bobot 0,6. Nilai parameternya yaitu 70%. Berikutnya ada proses analisis SWOT. Yang A adalah kondisi perusahaan, strength lebih dari weakness, dan opportunity lebih dari threats. Juragan Gitar mampu berkembang dengan baik karena harga dengan nilai A. Yang kedua, strength lebih dari weakness dan opportunity kurang dari threats. Kondisi perusahaannya, Juragan Gitar dapat berkembang namun banyak pesaing baru dengan nilai B. Yang ketiga, strength kurang dari weakness dan opportunity lebih dari threats. Kondisi perusahaannya, perusahaan sulit berkembang karena jam operasional kurang tetapi masih bisa berjalan karena produknya berkualitas dengan nilai C. Yang keempat adalah strength kurang dari weakness dan opportunity kurang dari threats. Kondisi perusahaan, Juragan Gitar sangat sulit berkembang maka perlu evaluasi dengan nilai D. Poin B ada strategi perusahaan. Yang pertama, kelebihan atau inovasi yang unggul sehingga banyak diminati masyarakat. Yang kedua, Juragan Gitar perlu meningkatkan strategi dengan cara memunculkan inovasi desain yang lebih baik dari pesaing. Yang ketiga, Juragan Gitar harus lebih meningkatkan jam operasional di tengah peluang yang tinggi. Dan yang keempat adalah Juragan Gitar perlu meningkatkan manajemen agar dapat memproduksi produk dengan lebih banyak. Poin C adalah kebijakan perusahaan. Yang pertama, meningkatkan sumber daya perusahaan. 2. Menambah biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan pengelolaan perusahaan. Keempat, sangat perlu meningkatkan kekuatan perusahaan dan mengembangkan sumber daya manusia secara maksimal. Lalu di sini ada output hasil analisis SWOT. Kondisi aplikasinya yaitu Juragan Gitar mampu berkembang dengan baik karena harga.
Lalu strategi perusahaannya meningkatkan sumber daya perusahaan masyarakat. Lalu kebijakan perusahaannya yaitu meningkatkan sumber daya perusahaan. Dan yang terakhir ada nilai perusahaan pada juragan gitar yaitu bernilai A. Yang ketiga ada alur kerja aplikasi SIM. Alur kerja aplikasi TikTok Seller Center yang pertama buat toko. Langkah-langkahnya yaitu membuka TikTok Seller Center, kemudian bisa menjadi seller dengan mendaftar menggunakan akun TikTok atau dengan telepon dan email. Selanjutnya setelah masuk ke TikTok Seller Center, menyiapkan alamat gudang atau pengambilan toko. Pilih negara, wilayah, lalu masukkan alamat jalan. Masukkan juga nama orang yang dapat dihubungi, masukkan kode pos, tambahkan nomor telepon. Selanjutnya, Anda harus menyediakan alamat pengambilan untuk toko. Lalu, mencentang terapkan sebagai alamat pengambilan untuk menggunakan alamat gudang atau pengambilan sebagai alamat pengambilan barang. Lalu, mengatur lokasi pengembalian dengan menambahkan alamat gudang pengembalian, orang yang dapat dihubungi, kode pos, beserta nomor telepon. Beri tanda centang pada kontak untuk menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu klik mulai bisnis. Yang kedua, verifikasi dokumen. Langkahnya yaitu dari beranda TikTok Seller Center, klik verifikasi dokumen, lalu klik unggah dokumen. Lalu pada informasi seller, pilih jenis bisnis Anda, apakah perusahaan atau bisnis individual. Masukkan nama toko Anda. Lalu jika bisnis Anda bersifat individual, Anda harus mengunggah foto bagian depan dan belakang paspor atau KTP ataupun SIM. Jika bisnis berupa perusahaan, dapat mengunggah foto yang pertama dokumen identifikasi yang diterbitkan oleh pemerintah dari perwakilan hukum, direktur perusahaan, atau orang dengan kendali signifikan. Terus mengunggah foto lisensi bisnis, registrasi, atau dokumen resmi yang serupa yang membuktikan keabsahan bahwa Anda dapat menjual produk atau layanan Anda melalui toko sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setelah mengunggah semua dokumen yang diperlukan, klik kirim. Lalu pengajuan akun akan menunggu persetujuan. Jika akun telah lulus persetujuan, Anda akan berhasil, dan jika tidak lulus persetujuan, akan dikirim email berisi saran tentang cara mengirim ulang dokumen. Langkah yang ketiga yaitu menghubungkan rekening bank. Caranya adalah dari halaman beranda TikTok Seller Center, klik tautkan rekening bank, lalu klik tautkan akun. Kemudian masukkan nama rekening, nama bank, nomor rekening, email, alamat, dan nomor rumah. Untuk bisnis individu, nama akun harus sama dengan nama yang didaftarkan. Untuk perusahaan, nama akun harus sama dengan nama perusahaan. Apabila Anda dapat melengkapi semua bagian yang diperlukan, klik kirim. Langkah yang keempat yaitu memposting produk yang akan dijual. Caranya yaitu login akun Seller Center TikTok Shop, lalu pilih tambah produk. Lalu isi informasi produk, kategori, merek, gambar, sampai dengan deskripsi produk. Isilah dengan benar agar pemilik tidak keliru ketika ingin membeli, agar pembeli tidak keliru ketika ingin membeli produk. Setelah selesai, pilih terbitkan. Yang keempat, desain aplikasi SIM. Yang pertama ada desain input. Rancangan terhadap masukan sebelum diproses komputer. Rancangan input diperlukan untuk mempermudah masukan data maupun pembaca datanya. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadi seller TikTok Shop yaitu yang pertama, mendaftarkan akun sebagai seller TikTok melalui TikTok Seller Center. Yang kedua, verifikasi dokumen dan melengkapi informasi toko untuk memaksimalkan penjualan. Yang ketiga, menambah produk ke TikTok Shop.
Yang keempat, input nomor rekening untuk menyimpan saldo penjualan. Di sini adalah desain input. Yang pertama mendaftar, yang kedua unggah dokumen, yang ketiga menambahkan produk, dan yang keempat menautkan rekening bank. Ini adalah tampilannya. Lalu desain proses. Desain proses merupakan suatu rancangan mengenai proses pembuatan suatu produk sebagaimana yang telah digambarkan dalam produk desain dengan menggunakan fasilitas produk yang dimiliki. Proses desain pada aplikasi TikTok Seller Center melibatkan langkah pada proses pembelian atau penjualan, yaitu yang pertama menampilkan produk penjualan, yang kedua tampilan proses pemesanan orderan. Berikut adalah tampilan dari desain proses yang ada pada juragan gitar. Ini adalah produknya, dan yang kedua adalah ringkasan pesanannya. Lalu ada desain output, yaitu rancangan output adalah produk yang dilakukan oleh sistem di mana menghasilkan sebuah hasil atau keluaran. Untuk mendesain output pada aplikasi TikTok Seller dapat melakukan berbagai tindakan, yaitu yang pertama mengelola pesanan serta mengatur pengiriman, yang kedua pesanan telah selesai. Berikut adalah tampilan dari desain output. Yang pertama adalah tampilan pesanan yang masuk pada juragan gitar, yang kedua adalah pesanan yang telah selesai. Jadi kesimpulannya adalah adanya media sosial TikTok dapat membantu meningkatkan promosi TikTok maupun produk juragan gitar. Hadirnya TikTok Shop yang kemudian dimanfaatkan oleh juragan gitar telah memberi bantuan yang signifikan atau berarti bagi proses penjualan produk serta peningkatan penghasilan juragan gitar. Berdasarkan analisis SWOT, juragan gitar juga merupakan salah satu toko yang terpercaya. Strategi yang digunakannya cukup baik, yaitu yang pertama memunculkan inovasi desain yang lebih baik dari pesaing, yang kedua meningkatkan jam operasional di tengah peluang yang tinggi, dan yang ketiga adalah manajemen agar dapat memproduksi lebih banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.